Krisis lingkungan bukan lagi soal masa depan, tetapi dia sudah hadir saat ini di hadapan mata kita. Krisis lingkungan bukan hanya soal politik dan juga teknologi, tetapi dia sangat berkaitan dengan spiritual. Lalu, kira-kira bagaimana Al-Quran memandang krisis lingkungan ini? Bersama kita sudah hadir Bapak Imam Arif sebagai salah satu penulis dari tafsir ayat-ayat ekologi. Sahabat Al-Quran, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Imam Arif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bapak ini adalah salah satu pengembang tafsir Al-Quran di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Baik, untuk tema kali ini kita akan mengupas tuntas perihal ekoteologi dalam Al-Quran. Bapak kalau misalkan datang ke sini, saya dengar Bapak datang ke kantor itu naik Transum ya Pak, kalau nggak salah itu? Alhamdulillah Mbak, saya menggunakan fasilitas publik. Oh iya. Untuk keberangkatan saya ke sini, karena saya adalah orang yang termasuk yang senang sekali menikmati lingkungan sekitar. Iya, sangat menikmati lingkungan ya. Bapak itu kalau misalkan ini kan banyak pepohonan gitu, bisa dikatakan lingkungan hijau lah ya. Bapak pernah terbersit nggak mengingatkan pada salah satu ayat Al-Quran gitu? Kadang begini Mbak ya, ketika kita melewati pepohonan, melewati tanaman-tanaman, suka teringat Pak tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih. Jadi kadang kalau kita melihat pohon, subhanallah, pohon saja bertasbih begitu ya. Kita kapan tasbihnya? Sesering apa kita tasbihnya? Mereka-mereka ini bertasbih, hanya saja mungkin sebagaimana kata Al-Quran, kita tidak memahami tasbih mereka seperti apa. Begitu. Jadi yang menjadi semangat saya untuk senantiasa berinteraksi dengan alam itu adalah tasbihnya mereka. Mereka itu bertasbih, kapan kita bertasbih? Berarti kita dan alam itu sama-sama punya kewajiban lah ya, bisa dikatakan. Mereka mempunyai kewajiban untuk bertasbih dan mereka sudah melakukannya. Tapi kita ya tidak tahu gitulah ya Pak. Bisa jadi iya, bisa begini, jadi tidak. Ini harus ditanamkan kesadaran bahwa alam ini adalah partner hidup kita. Alam bukanlah benda mati yang bisa seenaknya kita perlakukan. Tetapi alam ini, ya pepohonan, lingkungan, dan yang hidup di sekitar kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga kelestariannya. Tuhan itu menciptakan alam itu penuh dengan kesempurnaan, keseimbangan. Dan kita sebagai manusia diamanahkan untuk menjaga alam itu. Nah, disinilah prinsip, Mbak. Prinsip ekoteologi. Di mana ekoteologi itu melihat mengajak kita untuk memandang hubungan tiga entitas utama. Pertama manusia kita sendiri, yang kedua alam, yang ketiga Tuhan sebagai pemilik alam dan pencipta alam ini, termasuk pencipta diri kita. Nah, ekoteologi itu mengajak kita untuk melihat hubungan ketiga entitas ini secara utuh, Mbak. Baik, sudah masuk perihal ekoteologi. Masuk langsung, Mbak. Oke, langsung masuk intinya berarti ya, udah. Pemanasannya udah cukup berarti. Sudah langsung gas. Oke, perihal ekoteologi berarti ya. Di situ kalau misalkan setahu saya gitu ya, ada perihal ekologi itu ada, ilmu ekologi itu ada, teologi itu ada. Apakah ekoteologi itu gabungan dari ekologi dan ekoteologi atau ada pengertian lain itu Pak? Jadi jangan kita berasumsi bahwa ekoteologi hanya berbicara tentang lingkungan. Tidak. Ekoteologi itu berbicara tentang hubungan antara tiga entitas itu tadi. Antara kita dengan lingkungan, harus seperti apa nih kita terhadap lingkungan? Apakah harus seperti pemimpin, penguasa, yang mungkin sekehendaknya untuk mengeksploitasi lingkungan, posisi lingkungan terhadap kita, antara hubungan kita dengan Tuhan, kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus seperti apa? Dan antara
posisi Tuhan terhadap kita semua. Jadi ini yang penting dalam ekoteologi, memandang secara utuh. Begitu, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar berbicara lingkungan, tapi bicara hubungan ini. Sehingga ketika tadi Mbak sedikit menyinggung tentang kerusakan lingkungan. Sehingga ketika terjadi kerusakan lingkungan, ini secara langsung bahkan kita bisa mengatakan bahwa yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah ketika hubungan ini tidak lancar. Ketika ada miss pada hubungan ketiga entitas itu tadi. Baik, ekoteologi itu bisa dikatakan dia itu hubungan segitiga gitu, Pak. Tuhan itu berada di tengah itu, Tuhan berada di atas, manusia dan alam itu berada dalam posisi yang seimbang, sejajar. Iya. Jadi memang ketika berbicara tentang ekoteologi, maka kita akan berbicara tentang Tuhan sebagai pencipta alam. Ya. Makanya salah satu ayat utama dari ekoteologi yang penting untuk dibahas adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Konsep al-alamin. Ini penting untuk dieksplor. Konsep Rabb dan konsep al-alamin. Konsep Rabb, Tuhan. Ini harus kita berikan pemahaman bahwa makna Rabb itu berkait dengan 3 unsur. Yang pertama adalah unsur al-khalq, penciptaan. Yang kedua adalah unsur at-tadbir, pengaturan. Yang ketiga adalah unsur al-milk, kepemilikan. Terkadang kalau kita membaca Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kadang ini membuat pemahaman sekilas bahwa Allah hanyalah pencipta, selesai. Tuhan semesta alam, selesai. Yeah. Padahal di antara makna Rabb ada 3 unsur tadi. Allah menciptakan, dan penciptaan Allah sangat sempurna, sangat presisi, sangat seimbang. Kemudian Allah yang memiliki. Yang kedua, unsur yang kedua, Allah yang memiliki alam. Semua ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa, termasuk diri kita. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seperti itu. Banyak orang yang merasa memiliki, padahal semua milik Allah. Sehingga ketika ada sesuatu yang Allah miliki, yang dititipkan kepada seorang, Allah ambil, dia merasa sakit hati. Dia merasa sedih, dia merasa galau. Padahal itu milik Allah. Mengapa demikian? Karena banyak orang merasa memiliki. Begitu. Yang ketiga, Allah mengatur. Pengaturan Allah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat sempurna. Hal tara min khalqir rahmani min tafawud. Silakan kita melihat penciptaan Allah. Coba lihat lagi, ada nggak cacat dalam pengaturan Allah? Luar biasa. Wa fi anfusikum afala tumsirun. Bahkan pada diri kita sendiri terdapat kekuasaan Allah yang luar biasa. Berarti dari kata Robun itu ada 3 jenisnya, Pak? Iya. Nah, salah satunya tadi ada pengaturan. Gusti Allah itu pasti mengatur alam semesta ini. Tetapi Allah itu kan sudah maha kuasa itu, Pak, untuk mengatur alam semesta ini. Tapi manusia pun apakah dia mempunyai mandat untuk mengatur pula gitu alam semesta ini? Sedangkan Gusti Allah kan sudah berkuasa lah pastinya gitu. Kayak manusia yang lemah ini mau ngapain lagi gitu kalau Allah itu udah mengatur sendiri alam semestanya? Iya. Tadi adalah unsur pertama. Unsur Tuhan yang merupakan entitas utama dari ekoteologi ini. Ya. Ada 2 unsur lagi. Yang pertama unsur manusia. Ya. Yang ketiga adalah unsur lingkungan. Alam. Ya. Manusia dan alam ini berada sejajar. Keduanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk manusia diatur oleh Allah, alam juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah. Dan ini adalah ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 30. Yang menjadi landasan dari tafsir ekoteologi. Bahwa manusia ini adalah khalifatullahi fil ardh. Khalifah Allah di muka bumi. Makna khalifah
adalah yang menggantikan dengan penuh tanggung jawab. Manusia itu adalah pihak yang diberikan amanah Ya. untuk menjaga dan memelihara kelestarian bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada makna penjagaan pada khalifah itu. Ya. Dan ada makna tanggung jawab. Maksudnya gimana, Mbak? Penjagaan dan tanggung jawab. Manusia diamanahin untuk jaga bumi ini. Allah sudah ngasih nih alam ini dengan keseimbangannya, dengan keindahannya yang luar biasa. Sangat presisi lah begitu ya. Nah, keseimbangan ini, keindahan ini harus dijaga oleh manusia. Dan semuanya akan diberikan, akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Manusia akan mempertanggungjawabkan tentang amanah kekhalifahannya nanti di hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang manusia lakukan terhadap bumi. Begitu. Sehingga konsep ini menyadarkan kita bahwa alam ini bukanlah sekedar untuk kita gunakan sesuka hati kita. Tidak seperti itu. Tetapi alam ini adalah perlu kita jaga. Mungkin ada pertanyaan, jadi posisi kita seperti apa dong terhadap alam ini? Pengguna, penjaga, atau penguasa? Begitu kan? Kadang-kadang seperti itu ada kita bisa menjadi pengguna yang tetap menjaga kelestarian alam. Begitu. Bukan penguasa yang seenaknya mengeksploitasi alam. Karena ini bukan milik kita. Seperti kita nih, Mbak. Kayak kita dititipin rumah lah untuk ditinggalkan. Ya. Oleh pemiliknya, kita dititipin nih. Apa yang kita lakukan? Ya harus jaga kebersihannya toh. Ya. Harus jaga keindahannya. Tapi kalau ternyata kita merusak rumah itu, kita justru mengotori rumah itu, tentunya yang memiliki rumah itu pun tidak akan senang dengan apa yang kita lakukan. Begitu. Nah yang ketiga, alam. Kan begitu ya, tentang alam. Tadi Tuhan, manusia, dan alam. Alam ini sejajar. Jadi jangan ada anggapan bahwa alam ini punya kita. Dikasih Tuhan untuk kita. Oke, ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Untuk kalian gunakan, tapi dengan penuh tanggung jawab. Nggak seenaknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Untuk menjaga keseimbangan. Jangan justru hanya berfokus pada bahwa alam ini untuk kita, kita seenaknya memakai alam ini. Sehingga terjadi ketidakseimbangan alam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pada surah Ar-Rum itu tadi. Disebutkan bahwa dhaharal fasad fil ardi wal bahr bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan di bumi, di lautan, itu akibat ulah tangan manusia. Statement ini dengan tegas bahwa apapun ketidakseimbangan yang terjadi di alam ini, ulah manusia. Karena Allah sudah menciptakan ini dengan penuh keseimbangan kok. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha pada surah Al-A'raf. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah buat ini dengan seimbang. Dengan presisi. Nah, alam harus kita jadikan sebagai partner ibadah kita kepada Allah. Ini juga penting. Bahwa menjaga alam bukan tentang agar kita bisa melanjutkan hidup, Mbak. Tidak itu. Menjaga alam itu adalah ibadah. Menjaga alam itu ibadah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, disebutkan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah.
Iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang iman yang paling rendah, Mbak, itu adalah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu adalah iman yang paling rendah. Jadi kalau misalkan garis iman terendah itu pada menjaga lingkungan, itu menjaga lingkungan, imatatul adza kan istilah menjaga lingkungan ya. Kalau ada orang yang tidak mau lagi menjaga lingkungan, tidak peduli lagi dengan menjaga lingkungan, di mana imannya? Karena di situ disebutkan iman yang paling rendah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Kan itu kan menjaga lingkungan. Begitu. Makanya alam jangan dianggap sebagai bahasa kitanya adalah pihak pemuas manusia. No. Alam ini partner yang perlu dijaga. Dan menjaga alam ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga alam adalah ibadah, bagian dari iman. Begitu. Menjaga alam bagian dari iman. Iya. Konsep ekoteologi ini berarti sudah sangat bagus sekali lah ya. Kalau menurut saya ini sudah sudah sangat perlu sangat digaungkan gitu, Pak. Tetapi permasalahannya mungkin kenapa konsep ekoteologi ini kok kayak baru sekarang gitu, kayak pas baru kita sudah haredang berjamaah gitu, Pak. Sudah haredang berjamaah, luar biasa. Ya, sudah haredang berjamaah, ini baru kepikiran, oh iya ini ada yang salah. Yang mana kita harus melihat alam itu sebagai salah satu tanda kebesarannya lah ya, Pak. Kenapa kok kayak baru sekarang-sekarang aja gitu? Oke, kenapa baru sekarang-sekarang ini narasi-narasi ekologi itu digaungkan? Sebenarnya kalau kita melihat Al-Quran, Al-Quran sudah jelas-jelas. Ayat-ayat Al-Quran ini sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan. Al-Baqarah 11-12. Jelas di situ. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Jelas. Al-Baqarah ayat 30. Ya. Ar-Rum tadi yang saya sebutkan itu. Mengapa sih kok baru sekarang-sekarang? Karena memang kesadaran ini yang saya lihat ya, penyebab mengapa masyarakat ini belum tersadarkan, karena ada satu stigma yang kerap ada di masyarakat, yaitu memisahkan urusan lingkungan dengan urusan agama. Jadi kesannya menjaga lingkungan itu bukan bagian dari agama. Kesan. Jadi agama itu kesannya hanya mengurus urusan-urusan yang bersifat real, terlihat. Ada juga yang menganggap bahwa alam ini benda mati. Jadi nggak perlu terlalu diurus lah begitu. Sehingga ini berefek. Ya, berefek terhadap narasi-narasi keagamaan. Yang mungkin harus diakui ya, sampai saat ini belum banyak. Saya tidak mengatakan tidak ada. Tetapi mungkin belum banyak menyentuh nilai-nilai ekologis. Begitu, Mak. Nah, disinilah pentingnya kita untuk muncul. Kita untuk muncul, menyadarkan umat, menyadarkan masyarakat bahwa alam ini bagian dari kita, bahwa kita ini beribadah kepada Allah atau menjaga alam ini termasuk ibadah kepada Allah, bahkan termasuk bagian dari iman. Nah, disinilah perlu dimunculkan literasi-literasi ya yang menyentuh ekologis atau sisi ekologis. Begitu, Pak. Baik, berarti udah mulai sekarang itu kita mungkin sudah sangat perlu lebih sering lagi ngomongin, oh ini pohonnya cantik ya gitu, atau misalkan oh ini kok pohonnya mati, misalkan oh ternyata dia kelilingnya ternyata terlalu banyak sampah. Biasanya kan kalau ada pohon itu orang-orang mikirnya wah buang sampah situ. Betul. Gitu, misalkan seperti itu. Itu harapannya, Mbak. Ketika masyarakat itu sadar tentang bahwa menjaga lingkungan ini termasuk ibadah, harapan kita apa? Harapan kita jelas, mereka
peka terhadap lingkungan. Oke. Mereka tidak peduli dengan bagaimana cara membuang sampah yang baik, bagaimana memperhatikan penebangan pohon, harus memperhatikan resiko-resiko lingkungan. Ya. Begitu. Jadi karena tumbuh dari kesadaran. Kalau masyarakat sadar, masyarakat itu akan dengan sendirinya lingkungan ini terjaga. Subhanallah. Gak bisa kita bayangkan kalau ini menjadi budaya, Imam. Kalau menjaga lingkungan itu menjadi budaya, tidak hanya sekedar menjadi budaya, menjadi agama, bagian dari agama, bagian dari iman, itu luar biasa efeknya. Ya, jadi penting. Nah, ini dimulai dari mana? Dari upaya semua pihak, termasuk pemerintah, untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat. Makanya kami di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama, insya Allah tengah menyusun buku ekoteologi atau tafsir ekoteologi dengan mengeksplor ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ekologi. Alhamdulillah, insya Allah kita akan merilis. Ini bukunya, Mbak. Oh, buku sudah. tafsir ayat-ayat ekologi. Ya, membangun kesadaran ekoteologis berbasis Al-Quran. Insya Allah kita akan rilis ini di bulan Agustus ini, insya Allah. Ya. Sedang dalam proses finishing. Dan mudah-mudahan buku ini bisa menjadi jawaban bagi berbagai macam problematika ekologi yang saat-saat ini tadi kata Mbak, saat-saat ini kita rasakan sendiri. Gitu. Karena memang kita harus menyentuh dari akar, Mbak. Nah, buku ini menyentuh ke akar. Tidak hanya pada tataran teknis dan kebijakan, itu ada lagi. Ya, di pemerintah ada tataran teknis dan kebijakan, undang-undang, ya, membuat undang-undang yang menjaga lingkungan dan yang lain. Tetapi pada tataran etis dan moral, kesadaran ini jelas mungkin, ya, Pak, harus melalui literasi-literasi, narasi-narasi ekologi yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Di antaranya adalah buku ini. Oke, baik. Mungkin Pak bisa skip sedikit di spill gitu, Pak. Kayak misalkan, oh ini bukunya kayak, oh ini menjelaskan dari ayatnya, menggunakan metode apa mungkin Pak tafsirnya itu. Oke. Buku ini kami susun ya, dan yang menyusun ini adalah para pengembang tafsir Al-Quran, Mbak. Oh, Masya Allah ya. Di kita ada fungsional khusus pengembang tafsir Al-Quran. Ya. Di antara salah satu tugas dan fungsinya adalah menyusun naskah-naskah akademik. Ya. Nah, di antaranya adalah buku tafsir ayat-ayat ekologi ini. Kita menyusun buku ini dengan metode tafsir tahlili, tetapi berdasarkan tema-tema. Jadi kita mengumpulkan ayat-ayat terkait dengan ekologi, dari ayat-ayat tentang ketuhanan, ayat-ayat alam, ayat-ayat tentang lingkungan, dan yang lain kita kumpulkan. Kemudian kita ekspor tafsirnya dengan pendekatan ekoteologis. Kita gunakan berbagai macam referensi, baik dari klasik, modern. Dengan pendekatan ekoteologis ini harapannya masyarakat tersadarkan. Struktur buku ini itu menyentuh semua kalangan. Baik kalangan akademisi, bahkan kalangan awam sekalipun. Karena di setiap akhir dari buku ini kita mengajak para pembaca ini merenung. Merenung tentang ayat yang tengah kita tafsirkan. Begitu, Mbak. Baik, kenapa di judulnya itu enggak tafsir ayat-ayat ekoteologi aja gitu, Pak? Kenapa di situ malah disebutnya tafsir ayat-ayat ekologi? Iya, karena ayat-ayat yang kita sentuh adalah ayat-ayat tentang lingkungan. Oh. Iya. Jadi kalau ekoteologis itu kan istilah. Istilah yang artinya adalah cara pandang manusia terhadap 3 entitas itu tadi. Kita ingin mengajak dengan ayat-ayat ini menggugah kesadaran masyarakat, begitu Mbak ya. Kesadaran masyarakat terhadap Tuhannya dan lingkungannya. Makanya ada prinsip-prinsip tauhid yang kita terangkan, ya.
Ada prinsip-prinsip penjagaan lingkungan juga yang kita terangkan. Ya. Ada prinsip-prinsip hubungan yang mengatur relasi kita antara kita, Tuhan, dan lingkungan di sini. Oke. Baik, untuk terakhir mungkin ya Pak, Bapak mungkin bisa memberikan pesan sederhana gitu lah Pak. Pesan sederhana mungkin untuk seluruh generasi lah Pak. Untuk generasi boomer, generasi Gen Z dan lain sebagainya. Boomer. Ya, Boomer itu apa, Mbak? Generasi Bapak mungkin. Generasi Bapak mungkin. Boomer. Iya, oke. Nah, itu perihal ya menjaga lingkungan ini yang berdasarkan ayat Al-Quran yang ngena banget gitulah Pak. Alam itu hidup. Dia hidup bersama kita. Merusak alam berarti merusak kehidupan kita. Alam itu bertasbih. Dia pun bertasbih dengan caranya. Pohon bertasbih dengan berdirinya. Sungai bertasbih dengan alirannya. Gunung bertasbih dengan tegaknya. Maka ketika kita merusak alam, berarti kita tengah mengganggu tasbihnya mereka. Oleh karena itu, alam ini bukanlah warisan dari nenek moyang kita. Tetapi alam ini adalah titipan untuk anak cucu kita. Merusak alam ini berarti merusak masa depan kita. Merusak masa depan anak cucu kita. Maka mari, khususnya bagi para pemuda, mari kita jadikan menjaga lingkungan sebagai bagian dari iman, dari ibadah kita kepada Tuhan, pemilik segala alam. Demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktu dan juga ilmunya yang sangat Masya Allah sekali ya. Mudah-mudahan dari pembicaraan obrolan kita ini, ya mungkin bilangnya ringan sih awalnya kita ringan, tapi ternyata ini entah udah berapa SKS ini ternyata ya sudah kita dapatkan ini. Terima kasih. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan ini bisa menjadi pengingat bahwasanya menjaga alam itu bukan hanya sekedar kesadaran sosial saja, tetapi sebagai bagian dari keimanan kita ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih sahabat Al-Quran sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.